Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ArcGIS dan Geographic Information System. Geographic Information System yang biasa disebut dengan GIS merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk menginput, menyimpan, memanggil kembali, menganalisis, dan memvisualisasikan data atau informasi spasial. Secara sederhana, jika kita melihat sebuah peta, maka peta itu merupakan salah satu produk dari GIS. Sedangkan GPS, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, merupakan salah satu perangkat GIS. GIS merupakan suatu sistem terintegrasi yang tidak hanya mengolah data dan menyajikan informasi dalam bentuk peta statik, tetapi juga dapat dalam bentuk lain yang lebih informatif dan interaktif. Salah satu bentuk penyajian informasi spasial yang sudah sangat familiar bagi kita adalah peta. Akan tetapi, GIS tidak identik dengan pemetaan saja. Tidak hanya mengolah dan menyajikan informasi dalam bentuk peta statik, tetapi juga dapat dalam bentuk lain seperti animasi, simulasi 3 dimensi, dan perangkat lunak seperti Google Earth. GIS merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang memiliki 4 subsistem sebagai berikut. Data input berfungsi untuk memasukkan data dan mengubah format data yang ada dalam format existingnya menjadi data digital dalam suatu format yang digunakan oleh sistem informasi geografis. Database digunakan untuk mengolah atau memanajemen data, yaitu dapat menyimpan data yang sudah dimasukkan dan kemudian mengambil data tersebut pada saat yang diperlukan. Output dan visualization memanipulasi dan menganalisis data yang ada sehingga dari sistem informasi dan geografis ini dapat diperoleh suatu informasi tertentu hasilnya. Yang terakhir, query and analysis mengeluarkan data sehingga dari sistem informasi geografis dapat diperoleh informasi yang merupakan hasil olahan dalam sistem informasi geografis tersebut. Di samping itu, GIS juga diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memiliki konteks spasial berikut. What is it? Pertanyaan untuk mengetahui apa yang ada di lokasi tertentu. What is it? Pertanyaan kondisional, lokasi apa yang mendukung untuk kondisi tertentu, misalnya analisis kesesuaian permukiman. How has it changed? Pertanyaan untuk menyelidiki mengapa suatu fenomena dapat terjadi di suatu wilayah. Misalnya, mengapa terjadi bencana banjir di bagian hilir sungai. What is pattern? Pertanyaan untuk menganalisis pola hubungan, misalnya hubungan antara bentuk lahan dengan tingkat kerawanan gempa. What if? Pertanyaan kondisional, misalnya jika suatu wilayah luas hutannya dikurangi sekian ribu hektar, bagaimana pengaruhnya terhadap kerawanan bencana banjir? Which is the best way? Pertanyaan untuk mengetahui jalur paling efisien yang harus dilalui untuk menuju ke suatu tempat. Dalam pengolah GIS, membutuhkan informasi yang akan digunakan sebagai data. Data yang digunakan pada GIS yaitu data spasial. Data spasial merupakan data grafis yang menunjukkan kenampakan lokasi geografis atau tempat-tempat di muka bumi. Data ini umumnya menginterpretasikan dan memproyeksi seluruh fenomena objek di bumi, baik fenomena alami maupun buatan manusia. Data raster, yaitu data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Data vektor.
Data vektor adalah data yang direkam dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan titik, garis, atau area, sedangkan raster adalah data yang disimpan dalam bentuk kotak segi empat atau sel sehingga terbentuk suatu ruang yang teratur. Data tabular. Data tabular merupakan data deskriptif yang menampilkan informasi berupa nilai ataupun data grafis. Behavior, yaitu aksi atau karakteristik yang ditunjukkan oleh suatu objek di dalam sebuah database yang didefinisikan oleh sejumlah aturan. ArcGIS merupakan software berbasis Geographic Information System yang dikembangkan oleh Environment Science and Research Institute. Produk utama ArcGIS terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ArcView, berfungsi sebagai pengelola data komprehensif, pemetaan, dan analisis. ArcEditor, berfungsi sebagai editor dari data spasial. Dan ArcInfo, yang merupakan fitur yang menyediakan fungsi-fungsi yang ada di dalam GIS, yaitu meliputi keperluan analisa dari fitur geoprocessing. Pada versi terbarunya, ArcGIS Desktop memiliki beberapa fitur, di antaranya ArcMap, yaitu aplikasi utama yang digunakan dalam pengelolaan data GIS. ArcMap memiliki kemampuan untuk visualisasi, editing, pembuatan peta tematik, pengelolaan dari data tabular, memilih, menggunakan fitur geoprocessing untuk menganalisa dan customize data ataupun melakukan output berupa tampilan peta. Operator juga dapat mengolah data sesuai dengan keinginannya. ArcGlobe merupakan salah satu aplikasi yang memiliki tampilan seperti Google Earth yang memiliki fungsi sebagai tampilan datum permukaan bumi dengan menggunakan citra satelit. ArcCatalog, yaitu merupakan aplikasi yang memiliki fitur untuk membuat data vektor dan mengelompokkannya sesuai dengan fungsi yang diinginkan, dengan kemampuan tools untuk menjelajah informasi, mengatur data, membagi data, dan mendokumentasikan data spasial maupun data-data yang berkaitan dengan informasi geografis. ArcScene merupakan aplikasi yang memiliki fitur serupa dengan ArcMap, tetapi kelebihannya terdapat dari fitur 3D yang digunakan, di mana worksheet-nya dapat diolah dengan tampilan X, Y, dan Z. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang interface pada ArcMap. Setelah membuka ArcMap, tampilannya akan menjadi seperti ini. Sebelum lebih jauh kita bekerja menggunakan ArcMap, ada baiknya mengenal terlebih dahulu antarmuka atau interface ArcMap. Pada bagian pojok kiri atas terdapat interface menu. Menu merupakan sekumpulan perintah berbasis teks atau kata untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada ArcMap. Di bawah menu terdapat interface toolbar. Toolbar merupakan sekumpulan perintah berbasis icon atau tombol untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tools toolbar, klik kanan pada toolbar lalu pilih tools yang ingin diaktifkan. Pada bagian kiri layar, terdapat Table of Content yang menampilkan daftar semua layer yang digunakan pada project ArcMap yang sedang dikerjakan. Pada bagian tengah layar, terdapat Map Canvas, yaitu digunakan untuk menampilkan layer atau peta pada project yang sedang dikerjakan pada ArcMap. Pada bagian kanan layar, terdapat katalog yang memiliki fungsi mirip ArcCatalog, namun dengan kapabilitas lebih terbatas. Untuk dapat menampilkan layer, pilih Tools Add Data, dan pilih file yang berisi geodata.
Kemudian kita dapat melihat layer baru pada map kanvas dan di daftar layer. Untuk merubah warna peta, klik kanan pada layer, kemudian pilih warna yang kalian inginkan. Untuk mengidentifikasi data pada peta, kita dapat mengklik kanan pada salah satu bagian peta dan pilih Identify. Untuk menavigasikan peta pada kanvas ArcMap, kita dapat menggunakan Map Navigation Toolbar yang terdiri dari beberapa tombol yang masing-masing memiliki fungsi. Yang pertama yaitu Zoom In, digunakan untuk melakukan perbesaran pada peta. Zoom Out digunakan untuk memperkecil tampilan pada peta. Selanjutnya terdapat icon pan, digunakan untuk menggeser peta atau menggerakkannya pada tampilan yang kita inginkan. Dilakukan dengan cara menahan tombol mouse sebelah kiri, lalu gerakan mouse sesuai arah yang kita inginkan. Selanjutnya ada full extend, digunakan untuk zoom ke semua tampilan layer, sehingga semua layer nampak pada map kanvas. Selanjutnya ada icon fix zoom in, digunakan untuk zoom in ke titik tengah data frame dengan besaran zoom 125% dari zoom semula. Dan di sebelahnya terdapat fix zoom out, digunakan untuk zoom out ke titik tengah data frame dengan besaran zoom 80% dari zoom semula. Selanjutnya ada go back to previous extend, digunakan untuk kembali ke navigasi yang dilakukan sebelumnya. Dan go back to next extend digunakan untuk menuju navigasi yang dilakukan sebelum menekan go back to previous extend. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.